Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintari Amanda Pratiwi dari perwakilan kelompok 5. Nah, di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang penyakit mental. Sebelum kami menjelaskan tentang materi tersebut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota dari kelompok 5, yaitu ada Egawati, ada Citra Havana, ada Widyo, dan ada Epah, dan ada saya sendiri. Nah, langsung saja kita masuk kepada penjelasan materi yang pertama. Penyakit mental, Dr. Maslow memberikan peran yang sama sekali berbeda pada penyakit mental daripada kebanyakan psikolog maupun psikiater. Andai kata kesehatan mental dapat dirumuskan dan merupakan ciri seluruh bangsa manusia, maka penyakit mental, entah itu kita sebut neurosis, psikosis, atau apa saja, dapat dipandang sebagai kegagalan mencapai kesehatan mental. Jadi, penyakit mental merupakan penyakit deficient, ketidakmampuan individu mengenal serta memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Data Maslow yang terkumpul lewat praktek klinis selama 12 tahun dan lewat penelitian selama lebih dari 20 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar neurosis berkait dengan kebutuhan akan rasa aman dan akan hubungan dengan orang lain, seperti kebutuhan akan penghargaan, penerimaan diri, serta rasa dimiliki yang tidak terpuaskan. Penyakit mental menurut teori lain, teori-teori sebelumnya, khususnya teori Freud dan kaum behavioris, sebagai terbesar berpegang teguh pada konsep frustasi, dan biasanya frustasi semata-mata diartikan sebagai gagal memperoleh apa yang diinginkan, hambatan terhadap penyaluran suatu hasrat beserta memuaskannya. Definisi semacam ini, kata Maslow, gagal membedakan antara deprivasi yang tidak penting bagi organisme atau mudah diganti dan dengan sedikit akibat yang serius, dan di pihak lain, deprivasi yang sekaligus merupakan ancaman terhadap kepribadian, artinya terhadap tujuan-tujuan sang individu, terhadap sistem pertahanannya, terhadap harga dirinya, terhadap dasarnya. Selanjutnya, orang-orang semacam itu secara fisik matang, namun secara psikologis terbelakang. Tidak pernah mampu meninggalkan sikap-sikap masa anak-anaknya. Seorang dewasa yang neurosis masih akan bertingkah laku seolah-olah takut terkena hukuman bulan. Orang-orang yang gagal mengembangkan bakat-bakat mereka, yang menjalani hidup gersang cara yang jitu untuk berhubungan dengan orang-orang lain. Dengan setengah sadar, tahu bahwa semua itu adalah akibat kesalahan mereka sendiri. Dari sinilah neurosis berkembang. Selanjutnya, penyakit mental itu salah satu ciri penting orang yang sehat secara mental. Orang yang mengaktualisasikan diri ialah persepsi yang realistik terhadap semesta. Sebaliknya, orang yang mengalami gangguan, ia tidak saja sakit secara emosional, namun pemikirannya pun serba keliru. Gambaran tentang gangguan mental semacam ini dibenarkan oleh seseorang psikoanalis berkebangsaan Inggris, yaitu Maniker, yang menyatakan bahwa sangatlah tepat memperlakukan seorang penderita neurosis sebagai seorang cacat, bukan hanya secara relatif, namun bahkan secara mutlak, sebab persepsinya tentang realitas tidak lagi tepat.
Terima kasih Eva. Kemudian dalam penyakit mental ada orang yang membiarkan hasratnya mencemari persepsinya, berarti merongrong kesehatan psikologisnya sendiri. Bagi orang yang benar-benar matang realitas semesta tampak seperti apa adanya, tidak seperti apa yang diharapkan. Neurosis juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan orang untuk memilih secara bijaksana. Artinya, memilih sesuai dengan kebutuhan psikologisnya yang sejati. Kemudian orang pun dapat dibedakan menjadi untuk memilih yang baik dan memilih yang jelek. Sama seperti anak-anak ayam. Orang-orang yang memang merupakan pengamatan yang buruk dapat mempercayai kebohongan-kebohongan dari tahun ke tahun. Kendati pun kebenaran senantiasa menghadang di depan mata mereka. Kemudian, penelitian psikomatik terus membuktikan bahwa perasaan takut, cemas, khawatir, dan tidak aman cenderung melahirkan akibat-akibat fisik maupun psikologis yang tidak diharapkan. Sikap-sikap cemas, tegang, dan gelisah semacam ini adalah akibat tak terpuaskannya kebutuhan akan rasa aman. Hasil-hasil pengamatan klinis menunjukkan perbedaan besar antara orang-orang yang merasa aman dan terlindungi dengan orang-orang yang tak mampu mengatasi rasa takut. Orang-orang yang dewasa semacam ini, menurut Maslow, terus bertingkah laku seperti anak-anak yang merasa tidak aman. Dari sudut pandang ini, salah satu penemuan terbesar menurut Freud ialah bahwa rasa takut dan rasa bersalah merupakan akar-akar sebagai jenis penyakit mental. Ketakutan semacam itu merupakan kegagalan dalam memahami diri sendiri. Tetapi ada dua macam rasa bersalah, yaitu rasa salah sejati yang perlu dan dibenarkan akibat kegagalan individu untuk bersikap jujur terhadap kebutuhan psikologisnya sendiri. Yang kedua, rasa salah neurotik, yaitu satu-satunya jenis rasa bersalah yang dikenal oleh Freud dan yang melahirkan kecenderungan orang untuk takut pada pendapat serta penolakan orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kindari. Selanjutnya, neurosis itu dapat dipandang sebagai usaha nekat namun gagal yang dilakukan oleh individu. Hal tersebut dalam rangka untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Nah, pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Freud. Freud memandang neurosis sebagai usaha memuaskan kebutuhan yang tak bersaluran. Namun, individu gagal membedakan kebutuhan-kebutuhan yang sah dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak sah. Lalu, menurut Maslow, pengalaman klinis membuktikan adanya perbedaan besar antara memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang sah dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan neurotik. Nah, pemuasan kebutuhan neurotik ini tidak menghasilkan kepuasan sejati, melainkan hanya kenikmatan sementara. Kebutuhan-kebutuhan neurotik tersebut bersifat tak terkendalikan, tidak fleksibel, kompulsif, dan irasional. Kebutuhan-kebutuhan neurotik semacam itu tidak merupakan bagian dari jati diri seseorang, melainkan merupakan serangan terhadap atau pertahanan bagi inti pribadi tersebut. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan neurotik mengakibatkan hilangnya kemampuan dan tidak mengakibatkan pertumbuhan. Pembahasan selanjutnya adalah agresi. Agresi adalah suatu reaksi terhadap frustasi atau ketidakmampuan memuaskan kebutuhan-kebutuhan psikologi dasar. Agresif merupakan suatu reaksi, bukan naluri. Manusia sehat yang telah belajar memahami dirinya
dan orang-orang lain tidak akan bersifat keras, agresif, ataupun destruktif meski ia dapat mempertahankan diri. Orang-orang yang sehat itu akan menyukai persahabatan, kasih sayang, kerjasama, dan kerja kelompok. Namun sebaliknya, orang-orang yang neurotik dan psikotik itu tidak mampu berhubungan dengan orang lain dan memuaskan kebutuhan psikologis mereka akan pengakuan dan penerimaan yang lebih kuat, menemukan jenis kenikmatan dalam kebencian dan sikap serba merusak. Terima kasih Kintari. Saya akan melanjutkan mengenai agresi. Penelitian Dr. Maslow terhadap orang-orang Indian Northern Blackfoot menjadikannya yakin bahwa agresi memiliki dasar kultural, bukan genetis. Maslow beranggapan, karena agresi terutama bersifat kultural, maka umumnya dapat dicegah atau dapat disembuhkan. Bukti-bukti tentang agresi yang paling serius yaitu agresi dari para psikopat kriminal yang memang belum memadai. Mungkin dalam sejumlah kasus tertentu, orang-orang ini kehilangan naluri untuk berhubungan dengan orang lain sedemikian parah sampai tidak lagi dapat dipulihkan. Kemudian ada kesimpulan, dapat disimpulkan mengenai penyakit mental ini yaitu gangguan jiwa adalah suatu penyakit yang bisa terjadi pada semua orang dan tanpa mengenal ras, budaya, anak-anak, dewasa, miskin, ataupun kaya. Gangguan jiwa merupakan salah satu gangguan mental yang disebabkan oleh beragam faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar diri. Gangguan mental ini dapat dikenali dengan perubahan pola pikir, tingkah laku, dan emosi yang berubah secara mendadak tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Stres yang menjadi pemicu awal terjadinya gangguan jiwa akan membuat seseorang tidak mampu beraktivitas secara normal. Jika stres ini tidak ditangani secara cepat, maka akan berlanjut pada gejala gangguan kejiwaan. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Stay at home and stay kreatif agar kita terhindar dari penyakit mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.